Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Lurriyatan ba'duha min ba'di wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, yang kami muliakan, anak-anak yang hadir, anak yatim, yang Pak Lurah muliakan untuk anak yatim, yang kami hormati Ketua dari Yayasan Yatim Mandiri Kabupaten Blitar, yang kami hormati juga wali atau mungkin orang tua, ibunya, dan juga
rekan-rekan perangkat kelurahan tingkatnya, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Kita dipertemukan pada hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dipertemukan pada hari ini bisa beraktivitas sekaligus silaturahmi dengan jenengan semua, dan alhamdulillah kita bisa berbuat baik insya Allah dengan memberikan santunan anak yatim sedekah yang diinisiasi oleh Yatim Mandiri. Mudah-mudahan berkah dan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan terus berjalan secara lancar dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Singkatnya, Pak Lurah mengapresiasi dan terima kasih atas kehadirannya Yatim Mandiri yang bersama-sama dengan Kelurahan Klemunan, dengan masyarakat, dan juga kerjasama dengan Perpustakaan Mawar, saling mengisi kebaikan baik, dan akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala yang menilai. Dan mudah-mudahan hikmah pertemuan, hikmah kolaborasi, sinergi kegiatan untuk kebaikan masyarakat, kemaslahatan umat, nah, terus perlu kita galakkan dan perlu kita terus permudah hubungan kita agar bisa tercapai apa yang menjadi tujuan masyarakat bernegara, sehingga kita sama-sama bisa mencapai sejahtera dan lahir dan batin dunia akhirat ya. Kami dari Pak Lurah hanya menyampaikan sedikit aja, dan ada beberapa yang harus kita sampaikan, bahwa kegiatan dari kelurahan melalui perpustakaan bekerjasama dengan Pokja yang ada di wilayah atau mungkin di Yatim Mandiri terus berjalan. Harapannya Kelurahan Klemunan melalui perpustakaan Mawar tadi bisa memberikan masyarakat edukasi dan mempermudah bagaimana membaca, belajar, dan literasi untuk bekal keilmuan menghadapi masa depan, menghadapi di akhirat. Karena dengan membaca kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa untuk kita bagaimana terus eksis dalam kemajuan zaman. Kalau tidak dengan ilmu, semuanya pasti tidak akan bisa berjalan. Dengan ilmuwan, kalau yang memegang itu tidak mempunyai ilmu, pasti akan hancur. Itu yang disampaikan dalam dalil hadis-hadis atau apa. Jadi semuanya itu harus melalui ilmu. Dari ilmu tadi harus sering membaca, sering ngaji, sering kita bersilaturahim, sharing kebaikan. Jadi mari kita bergotong royong dalam kebaikan, kalau bisa semakin cepat ya, karena kalau baca untuk kita berkontribusi kadang diomongi sing diapiki ulek ya, wangel, tapi lek sing rodok rapi cepet ya. Jadi memang era-era sekarang ini, apalagi media sosial, lek ning kono tampilannya medsose kuwi ngelok-ngelokne wong iki cepet dieloki. Terus lek nyeneni-nyenenine cepet dieloki. Lek ning TV ya, kayak sinetron-sinetron kalau sudah kontroversial ibu-ibu mesti seneng delok. Tapi lek sing mulus-mulus kok kowe enak men ngene ya gak didelok. Nah itu, jadi kita harus bisa milah-milah, terus bisa kita mencari pilihan kita, semuanya itu kita harus memilih, tidak dipaksa. Dan yang jelas kalau untuk memuliakan anak yatim, bagaimana anak yatim itu bisa diberikan bantuan-bantuan agar anak yatim itu bisa menjadi baik, karena orang tuanya sudah tidak ada yang mendampingi. Umpama
wis sayape wis blok tok. Jadi untuk menuju ke depan harus kita masyarakat muslim, masyarakat yang lain yang mendukung bagaimana anak yatim tadi menjadi lebih baik. Dengan orang tuanya pasti baik, tapi kita setidaknya harus sama membantu bagaimana memberikan sedekah, bantuan sekolahnya, bantuan untuk konsumsi atau mungkin ke arah yang baik tadi harus kita dampingi tetangga sekitar, tokoh-tokoh dan juga orang-orang muslim sekitarnya. Dan kita harus segera memuliakan, memantau terus dari perkembangannya sampai anak yatim tadi bisa mandiri, sukses seperti apa yang diharapkan orang tuanya dan anak tersebut. Jangan sampai ada yang memulosoro, jangan sampai ada yang tidak adil. Nah itu sudah Allah sudah menjanjikan kepada kita surga yang akan kita terima. Mungkin itu dari Pak Lurah, tapi juga secara spontan teman-teman yang dari ASN dan juga ada donasi untuk nambahi tadi yang sudah diberikan oleh ibu-ibu sama Yayasan Yatim Mandiri. Teman-teman langsung kumpul-kumpul ya untuk nambahi, karena kita juga peduli, ingin memuliakan, ingin berikan sedekah untuk keperluan orang tuanya untuk mengentaskan anak yatim tadi agar lebih mantap, jangan sampai nanti arahnya tidak baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan selamat masa 3 dekade, dan dekade itu 24 tahun ya. 3 windu, 3 dekade menyambut 3 dekade yatim mandiri. Mudah-mudahan sukses, terus bisa berjalan dengan baik, amanah, hikmah untuk menjadikan lingkungan sekitar kita baik. Mari kita dukung bersama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kami hormati Bapak Gatot Priatmojo selaku Bapak Lurah Kelurahan Klebunan Kecamatan Melingi, dan juga para tamu undangan, Bapak Ibu donatur dan juga koordinator dari keluarga besar Yatim Mandiri, dan juga adik-adik yang kami undang pada pagi hari ini. Terima kasih, suatu kesyukuran bagi kami semuanya bisa bersilaturahim dengan panjenengan, khususnya yaitu dalam rangka silaturahim halal bihalal. Meskipun mungkin bulan Syawal sudah lewat, tapi insya Allah yang namanya silaturahim lintas waktu ya. Jadi meskipun sudah habis yang biasanya Ba'dani Syawal, tapi ya insya Allah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar itu pun tetap bisa kita manfaatkan untuk menyambung silaturahim. Dan semoga silaturahim yang kita adakan pada pagi hari ini senantiasa Allah beri keberkahan dan kemuliaan, dan juga disaksikan oleh para malaikat, karena ini kebetulan juga pada hari Jumat. Nah, ini kita ngunduh berkah di bulan yang mana para haji sedang mau melaksanakan ibadah hajinya. Di bulan Dzulqa'dah ini sudah mulai aktivitas haji, nanti sampai di bulan Dzulhijjahnya nanti juga menjadi ibadah yang benar-benar harus mereka laksanakan. Nah, kita yang ada di sini juga derek-derek ikut-ikut merasakan ibadahnya. Nah, ini salah satu ibadahnya, diantaranya juga menyambung silaturahim, terus ada juga memberi santunan kepada fakir miskin. Nah, ini kalau memang dirasa kita belum mampu ibadah haji atau belum dipanggil sesuai jadwal, ya setidaknya kita tetap beribadah minimal ya
infak sedekah semampu kita, dengan harta yang kita miliki itu sebetulnya nilainya insya Allah juga akan berlipat ganda. Nah, pada kesempatan kali ini perkenankan kami ingin sedikit menyapa. Kami memang dalam pagi hari ini mengundang beberapa koordinator dan pegiat UMKM gitu, insya Allah ngoten gitu ini gitu. Nah, ini kami memang sengaja mengundang. Satu sisi juga ingin mengenalkan lembaga kami, yaitu Yatim Mandiri. Nah, Yatim Mandiri ini adalah Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional. Kalau milik pemerintah itu namanya Basnas. Nah, kalau milik swasta itu LAS. Nah, swasta ini kalau nasional sudah sangat banyak, Bu. Kalau di lingkungan kita insya Allah ada Lazisnu, itu Lazis milik NU, ada Lazismu, Lazis milik Muhammadiyah. Ada juga kalau yang swasta itu yang seperti kami ini rumah zakat, dompet duafa. Nah, kami ini satu level, sama-sama nasionalnya. Nah, kalau di yang swasta itu ada yang basicnya ormas. Nah, ormas otomatis NU, Muhammadiyah itu sekitar kita. Nah, kalau Yatim Mandiri ini basicnya adalah swasta milik yayasan. Jadi bukan milik ormas, bukan milik partai, bukan milik golongan tertentu, tapi sebuah yayasan berkembang pesat. Nah, akhirnya naik level dari lokal, provinsi, terus sampai akhirnya dipercaya, semakin berkembang pesat hingga akhirnya menjadi lembaga amil zakat nasional Yatim Mandiri. Nah, kantor kami ini untuk sementara berada di Jalan Bali. Panjenengan kalau kunjungan dolan ke Kota Blitar, kalau lewat Kanigoro nanti insya Allah ngelewati niku 511 perempatan depannya Agung Group. Tapi kalau lewat Garom insya Allah bukan lewat, kecuali kalau lewat selatan. Nah, sementara di situ nanti insya Allah atas izin Allah kami juga akan pindah ke tempat wakaf kami yang baru, itu di Telogo Kanigoro. Nah, ini sementara administrasi kami ada di kota, tapi aktivitas kerja Yatim Mandiri itu Blitar Raya, jadi Blitar Kota dan Blitar Kabupaten. Nah, kalau Blitar ini administrasinya dua, kami mengcover dua administrasi tersebut. Kami melakukan penggalangan donasi itu ya otomatis warga, para muzaki agnia yang ada di kota dan juga agnia muzaki yang ada di kabupaten. Nah, kalau yang di kabupaten ya di Wlingi ini insya Allah ada fasilnya namanya Mas Sodik. Mungkin ada beberapa, ada juga Bu Iis, ada Bu Yuwanti, ada juga Mbak Sari. Nah, nanti mungkin panjenengan yang secara finansial Allah beri kelebihan, nanti monggo bisa derek menjadi donatur di Yatim Mandiri. Meskipun nominalnya bukan kata, yang penting kita ngelatih keistiqomahannya. Bisa dimulai dari 20.000 atau 30.000, 50.000, berapapun nominal insya Allah tetap akan difasilitasi, tetap ada petugas yang jemput. Kalaupun ternyata tidak usah dijemput, cukup transfer. Nah, transfer itu pun tetap mohon konfirmasinya kepada petugas untuk administrasi. Nah, fungsinya nopo? Fungsinya supaya infak sedekahnya panjenengan ini tepat sasaran. Khawatir nanti kalau jenengan cuma asal nitip, nah tahu-tahu ini tuh akadnya nopo. Nah, akadnya nopo, misal kita akhirnya tidak berani memanfaatkan untuk program, misal contoh program sekarang ini santunan anak. Nah, ini kan akadnya belum jelas, otomatis kami tidak berani memanfaatkan kalau belum jelas. Dalam artian masih kita tunggu sampai ada kejelasan akad. Nah, itu pentingnya konfirmasi. Itu kalau untuk donatur. Nah, sedikit info, sebetulnya kami ada program yaitu pembelajaran gratis untuk anak-anak. Tapi memang untuk sementara ini kami minimal satu kecamatan itu ada satu dulu. Nah, ini sebetulnya ini sudah ada Pak Bu, tepatnya di Babakan. Nah, nanti sebetulnya kami ingin mengenalkan juga kepada panjenengan gurunya. Nah,
di situ kegiatannya nopo, di situ kegiatannya itu belajar anak yatim piatu fakir miskin duafa, itu di situ gratis. Itu juga salah satu programnya yatim mandiri. Nah itu memang kita gulirkan sementara per kecamatan 1. Di ini ada 1, Kesamben 1, Selopuro 1, terus Sutojayan 1, Kanigoro malah belum ada. Sebetulnya dulu ada tapi kami geser. Sekarang ada lagi itu di Nglegok, Nggaro malah belum ada, Talun sudah ada, Kademangan belum, Selorejo belum, Binangun, Wates dereng, Srengat sudah, Sanengkilen sudah, Kademangan belum, Bakung belum, Wonotirto belum, Ponggok sudah, Udanawu sudah, Wonodadi malah belum. Nah ini Wlingi sudah. Nah panjenengan kalau dalam artian nitip infak sedekahnya ke lembaga kami, sebetulnya alur programnya adalah kita salurkan ke kegiatan-kegiatan tersebut. Di antaranya pembelajaran itu. Kita ada program lagi namanya kesehatan keliling. Ada juga beasiswa untuk yang program nasional. Anak-anak kita sekolahkan di program nasional. Itu di Sidoarjo. Pembiayaannya per bulan kurang lebih 2 juta. Per angkatan ini ada 9 anak. Berarti kalau 9 anak kali 2 juta sudah berapa, Bu? Nah, kurang lebih 18 juta itu kita salurkan untuk program nasional sekolahnya anak di sana, dan anak-anak yang sekolah di sana itu insya Allah hafid. Nah, panjenengan sedekah nitip donasi itu berkahnya jadi anak hafid, jenengan tidur dapat pahala, jenengan sambil kerja dapat pahala jariahnya tadi. Kalau ke anak-anak yang di binaan yang ada di daerah-daerah tadi seperti Wlingi, ya sami mawon, anak-anak akhirnya tetap bisa belajar. Salah satu amal jariah yang tetap nyambung itu kan salah satunya adalah ilmu yuntafa'un bihi, kan ilmu yang terus diamalkan. Nah, dengan sedekah kita nggak berbagi ilmu, tapi sedekah finansial kita titipkan ke lembaga, ada yang ngajar, programnya tetap bisa jalan, akhirnya jariahnya tetap ngalir. Ngoten, Mbak. Nah itu kalau untuk donatur. Nah kalau ke anak-anak, harapannya anak-anak binaan yang dibina itu ya tetap banyak, supaya nopo, supaya tetap bisa berjalan programnya. Nah ini di Wlingi ini monggo bapak-bapak, ibu-ibu, misal anaknya yang misal tetangganya itu ada fakir miskin, yatim piatu, mungkin memang tempatnya yang kalau Klemunan ke Babatan agak jauh, tapi insya Allah buat teman-teman lah masih bisa, atau mungkin yang sana-sana bisa direferensikan, nanti bisa belajar di sana. Nah itu sebagai contoh. Terus sebetulnya kalau bicara program sebetulnya banyak Pak Bu, biasanya kalau kita jelaskan insya Allah bisa sampai ngantuk nanti biasanya. Nah ini saya sedikit mempersingkat. Nah, salah satu program utama yang mungkin warga Wlingi bisa merasakan ikut daerah memanfaatkan itu, ya otomatis program sanggar itu, pendidikan gratis untuk anak yatim piatu duafa itu bisa dimanfaatkan. Nah itu kalau untuk yang anak-anaknya, tapi kalau untuk yang donatur adalah sedekah amal jariahnya tadi. Nah itu monggo nanti bisa, kalau memang penasaran nanti bisa tanya ke Bu Rini, bisa daerah nitip ke Bu Rini, terus nanti untuk difasilitasi sama Mas Sodik mungkin. Nah seperti itu. Terus sebetulnya ada program utama yang memang kita gulirkan pada bulan ini. Sebetulnya ada program 2, Bu. Yang pertama itu ini kan sudah mulai menjelang Idul Kurban ya. Nah itu salah satu program utama kita juga. Nah program kurban ini sebetulnya kalau di kami ini salah satu produk unggulan nasional. Kalau bicara nasional sebenarnya nggak semua lembaga itu punya. Itu olahan kurban kita rupakan dalam bentuk sosis dan kare. Nah yang sudah nyoba seperti itu masih lazismu, namanya rendangmu. Nah rendangmu atau yang kalau di kami ini sosis atau kare ini diolah, dikemas, akhirnya awet.
terus tidak terjadi penumpukan daging. Tidak terjadi penumpukan daging. Nah, karena tidak terjadi penumpukan daging, akhirnya bisa dimanfaatkan sepanjang waktu. Bulan depan masih bisa, bulan Agustus masih bisa dipakai, bulan November masih bisa dipakai. Jadi daging yang dikorbankan itu diolah, disalurkan di kondisi-kondisi misal ada bencana, Gunung Merapi, lereng Kelut, Bledos, nah ini yang kita berikan ke bantuan kepada warga. Ada banjir daerah Pundi, nah ini yang kita bantukan. Ada program ketahanan pangan di desa mana, ini yang kita bantukan. Jadi kalau korban biasanya ngelumpuk hari ini pas bulan Idul Adha itu pesta daging, habis itu bulan depannya tidak ada pesta. Nah, di kami masih ada pesta. Ini salah satu contohnya. Nanti bisa panjenengan bersani di belakang di selesai acara ini. Nah, ini kalau di kami olahan ini itu sebetulnya kalau bicara murahnya dibanding kalau kita sembelih itu di masjid atau di mana-mana itu masih tergolong sebetulnya sangat terjangkau. Ini 2.750.000. Nah, ini kalau kita sembelih biasanya sudah bunyi 3 juta atau 3,5 biasanya. Kalau diakumulasi totalnya sekitar, kalau di masjid sembelihan kurban itu pasti 21 jutaan karena untuk 7 orang dipatung. Tapi di kami dengan total 7 orang 19 juta, nilai manfaatnya itu bisa untuk sepanjang waktu. Nah, kalau kita buru berkah manfaatnya, kalau kita pikir di situ insya Allah malah ngambilnya ini. Nah, kalau kita sembelih itu memang ada rasa, wah kemarin ya bisa sembelih, lihat sapinya, lihat wedusnya. Cuman biasanya akhirnya numpuk-numpuk. Nah, kalau yang punya freezer, punya kulkas masih aman, bisa disimpan. Nah, yang bekerja ada bingung, nggak punya ilmunya buat nopo niku ngeragi, ya otomatis basi atau kalau nggak diolah jadi bakso ketahanannya cuma berapa waktu, bisa mawon. Nah, ini di kami ini yang ingin kami manfaatkan. Jadi kalau kita bicara kebermanfaatan, kalau kami boleh main hitung-hitungan kualitas, ini lebih unggul. Bahkan tidak semua lembaga itu punya Pak Bu. Nah, ini nanti mumpung kesempatan kali ini kami persilahkan, monggo nanti bisa saudaranya atau dari panjenengan bisa juga untuk derek atau mungkin suaminya atau istrinya, ayo korban ini kita nyoba lah. Nanti insya Allah juga tetap dapat ini, ada haknya dari panjenengan meskipun tidak banyak. Nah, tapi tetap memperoleh. Biasanya kan korban tetap dapat dagingnya. Nah, ini ya jenengan insya Allah tetap diberi ininya, biar bisa merasakan sosisnya, karenya. Nah, karenya sini kalau di coba-coba nanti nggih kare ngoten nika bumbu kecap ngoten nika. Kalau yang ini dulu kita ada sampai kornet, tapi kalau kornet itu bingung, ini dikira daging rusak, padahal itu diolahnya memang agak ribet. Nah, akhirnya kita evaluasi dulu sampai punya tiga menu, kita evaluasi akhirnya cukup di sosis sama kare ini yang lebih efektif dan efisien, bisa langsung dikonsumsi sama masyarakat. Itu salah satu program, nanti harapannya semoga panjenengan bisa memanfaatkan itu. Terus salah satu programnya ini tadi sebetulnya memang yang kami undang diantaranya adalah insya Allah pegiat UMKM ya Bu Lores ya. Nah, ini kebetulan memang setelah kami tadi korek-korek ke Pak Lurah, itu memang sebetulnya sudah ada program sertifikasi halal. Nah, kalau kita bicara sertifikasi halal, fungsinya tentunya untuk memberi rasa aman, rasa kepastian, kepercayaan produk kita kepada masyarakat itu bahwasanya produk kita ini halal. Khawatir kalau kita konsumsi, beli jajan, beli produk UMKM itu wedi, mungkin kok sampai kecampur opo lah. Setidaknya dengan label halal tadi itu memberi rasa aman, masyarakat beli itu enggak was-was dan yakin. Nah, program UMKM halal ini sebetulnya sama pemerintah sudah digulirkan, tapi tidak semua kelurahan punya fasilitator dalam hal ini. Nah, kalau di Klemunan tadi kami sempat tanya, insya Allah ada itu.
Nah, selain di Klemunan, sebetulnya di wilayah lain boten tentu ada. Kami yatim mandiri punya fasil juga Pak Bu. Nah nanti kalau misal produk-produk panjenengan juga pengen difasilitasi untuk pendaftaran sertifikasi halal, nah nanti bisa langsung nemui Mas Sodik atau matur ke Bu Rini nanti supaya difasilitasi. Nah harapannya nopo dengan sertifikasi halal ini produk jenengan akhirnya bisa menjangkau ke masyarakat yang lebih luas. Nah itu akhirnya bisa dimanfaatkan. Nah kira-kira dua program ini semoga kalau panjenengan bisa memanfaatkan fasilitas tersebut, kesempatan itu semoga bisa menambah keberkahan dalam usaha panjenengan dan juga menambah kemuliaan dalam diri panjenengan dan keluarga panjenengan. Adapun program-program yang tadi sempat kami sebutkan diantaranya yaitu salah satunya adalah program Sanggar kegiatan belajar gratis tadi, monggo bisa direferensikan. Tempatnya berada di Babadan Lingi. Memang untuk sementara ini adalah per kecamatan adalah satu titik, nanti bisa dimanfaatkan. Nah, ini ada adik yang mungkin masih posisinya di Klemunan, ini mungkin masih agak jauh, tapi yang memang ngersak nih. Saya pernah itu Bu, kalau di Wonodadi di Udanawe itu beda desa diantar, orang tuanya nganter. Dadosnya itu desanya itu sudah beda kecamatan juga. Di Kebon Agung Wonodadi itu nganter sampai di Udanawu, itu sudah beda desa, beda kecamatan diantar. Di Terne belajar sampai seperti itu. Ini Klemunan ke Babadan Melingi semoga boten tebih cuma kelewatan satu pasar saja. Jadi insya Allah boten teman-teman. Nah itu bisa dimanfaatkan. Kalau kita bicara hitung-hitungan, jenengan bimbel lare-lare, kalau itu bimbelannya sing rada excellent mungkin bisa 200.000 atau bimbel sing biasa 100.000. Kalau kita ambil jalan tengah 150 per bulan kali 10 bulan pun pinten 1,5 juta jenengan. Lah di situ gratis kok. Padahal harus bisa nabung buatan kalau ibu-ibu. Nah, sakit nabung 1,5 bisa untuk tabungan desa untuk kebutuhan yang lain. Nah kalau bisa panjenengan manfaatkan bimbelan itu pun gratis, modal bensin namun berapa, KBM sebulan 3 kali, satu minggu 3 kali, nah, antar jemput sebentar, kalau dihitung masih tergolong murah dan akhirnya anak-anak pendidikannya terjamin. Bahkan nanti turunannya kuatah Bu. Nanti biasanya anak yang sudah masuk di situ otomatis binaannya yatim mandiri lah. Kalau sudah binaan yatim mandiri, otomatis nanti kalau ada program-program yang lain, diantaranya ada beasiswa tahunan. Nah kalau yang tahun ini semoga nanti ada ya, karena kita masih lihat nanti kapasitas penggalangan kami apakah mencukupi, dan mohon doanya juga semoga nanti penggalangan kami ini benar-benar melejit. Nah itu akhirnya itu yang mau kami sampaikan. Hubungan antara donatur dan kami sebagai fasil, terus program kami supaya berjalan itu adalah saling support. Kalau tidak ada donatur, kami nggak bisa memberikan program. Kalau tidak ada donatur, programnya boten jalan. Kalau program nggak jalan, donatur tidak enek, ya yatim mandirinya juga ikut-ikutan boten wonten. Nah supaya yatim mandirinya tetap ada, terus programnya tetap bisa jalan, bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, tentunya kami membutuhkan uluran tangan kebaikan dari para donatur. Nah, ngoten niku nggih Pak Bu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Adapun kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad alaihi wa alaihi. Ya Nabi salam alaika.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.